Untuk pertemuan ke-11 ini kita akan membahas mengenai teknik visualisasi data. Definisinya terlebih dahulu ya, apa itu yang disebut sebagai visualisasi data. Nah, jika dilihat dari berbagai bidang ilmu, visualisasi data itu sebetulnya sebuah alat komunikasi modern, di mana tujuan utamanya adalah mengkomunikasikan informasi secara jelas dan efisien kepada penggunanya melalui grafik informasi seperti tabel atau grafik. Jadi intinya di dalam visualisasi data adalah memvisualisasikan data yang berupa informasi dalam bentuk grafik, ya grafiknya bisa macam-macam dalam bentuk grafik atau tabel. Nah, visualisasi ini akan efektif untuk membantu pengguna untuk menganalisa dan menalar secara logis itu ya data dan bukti sehingga datanya bisa dipahami. Nah, data visualisasi adalah teknik yang digunakan untuk mengkomunikasikan data atau informasi dengan membuat ke dalam proyek atau objek visual. Contoh grafik dalam bentuk visual misalkan grafik titik, garis, batang, kemudian pie ya. Nah, dalam teknik visualisasi data ada dua jenis teknik visualisasi data yang paling populer, yaitu menggunakan dashboard dan infografis. Keduanya akan menggunakan kombinasi grafik, teks, dan gambar untuk mengkomunikasikan pesan data. Kurang lebih definisinya seperti itu. Saudara bisa lihat di slide contoh-contoh dari visualisasi data, ya. Ada yang dalam bentuk diagram batang, kemudian dalam bentuk pemetaan seperti ini, dalam bentuk diagram garis. Nah, dengan visualisasi seperti ini, informasi akan mudah dipahami dan secara akurat data juga dapat dilihat dengan jelas. Nah, jenis-jenis visualisasi data dan tujuannya. Ada banyak sekali jenis visualisasi data. Nah, setiap jenis visualisasi data itu akan lebih tepat digunakan untuk suatu tujuan tertentu. Secara garis besar ada 4 tujuan yang disampaikan oleh Andrew Abela. Yes. Jadi penemu gambar ini, visualisasi seperti ini ditemukan oleh yang namanya Andrew Abela. Ada 4 tujuan visualisasi data, yaitu yang pertama adalah perbandingan atau komparasi. Jadi jika ingin membandingkan suatu kumpulan nilai atau nilai satu dengan nilai yang lain, dan ingin melihat misalkan mana nilai yang lebih besar, mana nilai yang lebih tinggi, mana nilai yang lebih naik atau nilai yang turun, ya. Datanya biasanya terkait dengan waktu. Visualisasi data yang biasa digunakan berupa ini, line chart atau diagram garis. Nah, jika ingin membandingkan yang sifatnya adalah kategorikal, maka lebih cocok menggunakan bar chart atau diagram batang. Misalkan, ingin membandingkan data penjualan produk pada periode tertentu, itu digunakan line chart karena ada periodenya ya, ada waktu yang terkait dengan waktu ini, menggunakan line chart. Tetapi misalkan ingin membandingkan data penjualan masing-masing kategori produk makanan dan minuman. Ada 2 produk ya, kita akan membandingkan produk makanan dan produk minuman, mana yang lebih laku gitu ya. Kita bisa menggunakan bar chart. Yang kedua, tujuannya adalah distribusi. Distribusi itu berarti ingin melihat distribusi atau persebaran data di suatu variabel. Nah, biasanya visualisasi ini digunakan dalam bentuk histogram, menyebar begitu ya, histogram, dan bisa melihat apakah datanya banyak terkumpul, datanya mengumpul pada nilai-nilai yang kecil atau berat di kanan atau simetris, atau distribusinya normal atau seimbang. Nah, untuk melihat distribusi di 2 variabel, kita bisa menggunakan scatter plot. Scatter plot itu berarti diagramnya bentuknya histogram. Nah, ini menurut Andrew Abela ya. Tujuan visualisasi data menurut Andrew
Andrew Abela. Nah, seperti ini. Nanti bisa saudara lihat lagi di materi, tapi di zoom out gitu ya, bisa kelihatan tulisannya. Yang ketiga adalah komposisi. Komposisi digunakan untuk melihat komposisi dari suatu variabel jika di breakdown terhadap suatu dimensi data. Nah, visualisasi ini biasanya digunakan adalah stack bar chart. Jadi bar chart tapi tumpuk ya, menumpuk. Untuk data kategorikal atau stack line chart untuk data yang terkait dengan waktu. Jadi data berbentuk bar chart tapi menumpuk atau line chart yang bentuknya tumpukan. Nah, seperti ini ya. Ini stack bar ya, stack bar. Kalau line chart yang menumpuk misalkan seperti ini ya, line chart. Misalnya terkait dengan waktu untuk line chart, kalau yang stack bar ini terkait dengan data kategorikal. Kemudian yang keempat, tujuan dari visualisasi data adalah keterhubungan atau relasi. Jika ingin melihat keterhubungan antara suatu variabel dengan variabel yang lain, misalkan ingin cek apakah variabel A lebih tinggi dari variabel B, apakah variabel B semakin tinggi atau justru semakin rendah, atau bahkan tidak ada hubungannya. Visualisasi datanya bentuknya biasanya scatter plot. Scatter plot itu berarti bentuknya titik. Seperti ini ya, titik-titik gitu ya. Scatter plot. Next, poin penting dalam visualisasi data. Kalau saudara atau kita membuat visualisasi data ada beberapa poin yang perlu diperhatikan ya, ada kelima poin ini. Menarik secara visual artinya bisa menimbulkan ketertarikan. Scalable itu artinya visualisasi data yang baik mampu mengakses dan dapat dipelihara, dimodifikasi di masa depan. Jadi visualisasinya bisa diakses, kemudian bisa dipelihara atau dimodifikasi jika ada perubahan dalam data. Yang ketiga, memberikan pengguna informasi yang benar, memberi pengguna informasi yang benar. Jadi kebutuhan pengguna itu adalah melihat atau menemukan informasi, mendapatkan informasi. Maka dengan visualisasi data yang baik, maka informasi itu bisa diterima dengan baik pula oleh pengguna sesuai dengan kebutuhannya, tepat kebutuhannya, dan bagaimana cara penggunaannya. Yang keempat, dapat diakses. Jadi visualisasi data itu dapat diakses dengan perangkat apapun, dimanapun, dan kapanpun. Ya. Dapat diakses dalam perangkat apapun, kapanpun, dan di mana saja. Mobile ya bentuknya, sifatnya mobile. Kemudian 5, memungkinkan pengembang dan penyebaran yang cepat. Memungkinkan pengembangan dan penyebaran yang cepat artinya pengguna itu membutuhkan informasi dalam jangka waktu tertentu, dalam kepentingan tertentu. Jadi harus bisa diakses, disebarkan dengan cepat sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Pengembangan dan penyebarannya dari hasil visualisasi data itu dalam waktu tertentu relatif cepat atau bisa dijangkau, gitu ya. Contoh kasusnya, dalam contoh kasus untuk visualisasi data, misalkan dalam politik dan pemerintahan, nah, seperti ini. Nanti bisa saudara baca sendiri, maksudnya apa ini politik dan pemerintahan, misalkan untuk pilpres, gitu ya, menentukan calon presiden mana yang lebih unggul atau prediksi calon presiden yang akan datang gitu ya, bisa digunakan. Kalau kita mempunyai pilpres misalkan ada 5 calon, kira-kira siapa yang lebih unggul dari polling dan seterusnya ya. Kemudian bisa untuk online marketing atau penjualan online, melihat produk mana yang paling laku, penjualan mana yang transaksinya paling banyak dalam 1 bulan, 1 minggu atau 1 tahun gitu ya. Seperti ini. Nah, toolsnya tidak harus kita menggunakan Python ya, tapi kita bisa menggunakan tools yang lain, seperti ini contohnya. Nah, keuntungannya menggunakan coding programming apa? Kalau datanya kita ganti, maka programming itu akan menyesuaikan dengan data yang akan diupload. Jadi sifatnya adalah lebih dinamis kalau kita menggunakan programming.
Nah, visualisasi data contohnya dengan programming adalah dengan Matplotlib. Matplotlib artinya dengan menggunakan library dalam Python. Apa dan kenapa kok pakai Matplotlib? Nah, tadi di atas sudah dikatakan bahwa visualisasi itu akan membantu kita untuk menafsirkan dan menginterpretasikan suatu data, sehingga ada informasi yang kita peroleh. Nah, dalam menganalisa data seringkali menggunakan visualisasi untuk memahami karakteristik maupun tren dalam data yang dimiliki. Salah satu library di Python yang biasa digunakan adalah Matplotlib. Nah, dalam modul ini hal yang dapat dilakukan oleh Matplotlib antara lain mengolah dataset menggunakan NumPy dan Pandas, membuat grafik menggunakan Matplotlib, menggunakan modifikasi komponen visualisasi seperti aksis, label, title, dan legend keterangan ya untuk keterangan, dan menyimpan plot visualisasi yang sudah dibuat. Untuk pengenalan dataset dulu. Datasetnya misalkan data penjualan, tujuannya adalah ingin melihat performa bisnis suatu perusahaan. Maka datanya kita pakai retail raw readers seperti ini. Berdasarkan output dari running data penjualan ada 5.000 baris dan 9 kolom. Berikut adalah 5 data teratas yang berasal dari DKI Jakarta dan dibagi menjadi 4 kota administratif, yaitu Jakarta Selatan, Utara, Barat, dan Timur. Nah, ini bisa dikelompokkan menjadi 4 distribusi data, yaitu 4 kota administratif, Jakarta Selatan, Utara, Barat, dan Timur. Nah, setelah kita mengetahui dataset yang ada, maka yang kedua kita perlu mengetahui penjelasan setiap atribut dalam dataset. Ini saudara bisa membaca ya, penjelasan dari dataset yang digunakan ini apa saja. Ini atributnya ya, atau fieldnya atau kolomnya. Kemudian misalkan kita mau menambahkan kolom, maka kita bisa menambahkan GNV dalam bisnis ya misalkan. GNV adalah nilai total pendapatan dari penjualan barang dan jasa di situs web atau suatu situs atau website tertentu. Misalkan kita ingin membuat grafik GMV bulanan, maka kita harus membayangkan line chart. Ya, karena bulanan ada tempo waktunya, periode waktu, maka kita gunakan line chart dengan sumbu X berupa bulan dan sumbu Y sebagai total GMV di bulan tersebut. Nah, tetapi kita belum mempunyai kolom GMV, maka kita perlu membuatnya. Dengan ada informasi waktu ya, maka kita gunakan order date yang merupakan tanggal transaksi. Di sini ada import date time, kemudian kita gunakan tanggal transaksinya di kolom order date. Ya. Terus kita akan membuat kolom baru disebut sebagai order month. Ya, sehingga kita dapatkan hanya pada bulan dan tahun saja. Data bulan dan tahun. Jadi codingnya seperti ini yang ada dalam latihan atau praktikum saudara. Nah, terus ini penjelasannya, ada beberapa function yang berperan di sini. Ada apply and lambda. Ini biasa digunakan untuk membuat kolom baru berdasarkan kolom lain yang sudah ada. Misalkan seperti ini lambda x, titik 2x kali 2, artinya ini perkalian antara x ya. X itu sudah ada atributnya, x-nya dikalikan dengan 2. Maka kita membentuk suatu kolom baru dengan nama x kali 2. Nah, ada function datetime.datetime.scriptime. Ini untuk mengubah datetime dalam bentuk string ya, menjadi tipe data datetime. Mengubah data versi dari waktu atau data waktu ya, date menjadi string. Terus ada function scriptime digunakan untuk mengubah format data bertema datetime. Dalam hal ini kita ubahnya dalam year and month ya, dalam tahun dan bulan. Outputnya berarti seperti ini. Years-nya dalam 4 digit dan month-nya dalam 2 digit, tahun dan bulan. Tanggalnya tidak ada. Kemudian ada penambahan kolom GNV pada dataset. Ya, berarti mengalihkan ya, GMV itu mengalihkan item price dan kolom quantity. Nah, kita bisa menggunakan untuk menambahkan kolom GMV function atau fungsi apply and lambda seperti tadi. Ya, kemudian kita tambahkan nama
kolomnya GMV. Nanti perkalian antara item price dan quantity. Nah, berdasarkan output dari running data, penjualan terdapat sekitar 5.000 baris dan 11 kolom. Nah, ada 5 teratas itu data-data DKI Jakarta ya, rata-ratanya dibagi menjadi 4 administratif, Jakarta Selatan, Utara, Barat, dan Timur. Kemudian terdapat perubahan dari awalnya 9 kolom menjadi 11 kolom, karena ada 2 penambahan kolom ya, karena ada penambahan kolom order mount dan GMV. Kemudian yang berikutnya, plot pertama dengan matplotlib, kita membuat data aggregate. Apa itu data aggregate? Data aggregate kumpulan data yang terkait dengan peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan. Jadi data yang terkait dengan pengelompokan ya, pengelompokan tertentu seperti peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan. Ini disebut sebagai data aggregate, mengelompokkan kumpulan data tertentu. Nah, dalam hal ini kita mau membuat data aggregate yang terkait dengan GMV ya. Plot pertama adalah membuat line chart tren pertumbuhan GMV-nya bagaimana. Kita gunakan matplotlib dengan nama aliasnya PLT. Caranya dengan menggunakan function plt.plot, kemudian mendefinisikan nilainya pada sumbu X dan Y. Ya, dalam hal ini mendefinisikan kolom order month di sumbu X. Ya. Jadi bulan di sumbu X, kemudian kolom GMV-nya di sumbu Y. Setelah selesai, lalu kita panggil dengan PLT show untuk menampilkan grafiknya. Interpretasi dari line chart ini adalah secara keseluruhan dilihat dari tren pertumbuhan penjualan per bulan menghasilkan kecenderungan meningkat naik ya. Dengan demikian dapat diketahui melalui grafik plot line. Kecenderungannya naik ya, bisa dilihat dari grafik plot line. Nih, visualisasi dari grafik plot line. Kemudian ada anatomi dari figur di matplotlib. Anatomi dari sebuah figur di matplotlib, saudara bisa kurang lebih melihat kalau kita membuat grafik itu anatominya seperti ini. Di atas itu adalah title, kemudian ada y-axis, x-axis, kemudian di sini ada poin keterangan ya, itu x-axis tick table, kemudian kalau hanya garis saja berarti x-axis label. Garis apa? Ini informasi X-nya ya, berarti X-axis label. Nah, kalau keterangannya ini X-axis tick ya. Kemudian figurnya kalau hanya garis mendatar itu berarti X-axis. Kemudian di sini ada Y-axis, harusnya Y-axis tick, ini Y-axis tick label sama. Kemudian ini Y-axis label, ini harusnya Y ya, yang Y. Kemudian ada legend, legend itu keterangan dari grafiknya. Kemudian ada marker, marker itu nanti berupa plot, scatter gitu boleh, nggak apa-apa, titik-titik, atau yang menggambarkan informasi letak datanya pada grafik. Misalkan dalam bentuk garis ya line, pakainya line ya. Kalau bentuknya titik berarti pakai marker. Kalau yang kotak-kotak untuk menggambarkan grafiknya itu disebut sebagai grid. Ya. Total grafiknya ini disebut sebagai akses. Ya. Akses itu X, Y-nya. Kurang lebih seperti itu analoginya, bisa saudara baca. Misalkan kita mengubah ukuran figur. Figur itu tampilan dari grafiknya ya. Kita bisa gunakan perintah plt.figur, kemudian di sini ada fix size, singkatan dari figur size. Misalkan kita ubah menjadi 15,5. 15,5, X-nya 15, Y-nya 5 misalkan ya. Panjangnya 15 inci, lebarnya 5 inci. Sehingga line chart-nya bisa memanjang ke kanan dan lebih mudah dilihat kalau dalam bentuk line chart. Menambahkan title, nah title pakai perintah title dan label untuk title dan label, akses label ya. Kemudian kita bisa melakukan modifikasi ke parameter fungsinya untuk judul atau title, bisa tambahkan log, pad, dan font size serta color.
Nanti bisa saudara baca sendiri itu maksudnya apa. Nah, di sini kemudian memodifikasinya sudah ada font size, ada color blue, dan seterusnya. Nah, kustomisasi line dan point, kustomisasi ininya ya, grafiknya ya, line-nya ya. Untuk mengubah style dari garis maupun titik di chart cukup dengan menambahkan parameter dot plot. Ya. Nanti kita bisa menggunakan parameter dari dot plot ini, di dalam kurungnya ada color, line width, line style, dan marker. Nanti bisa saudara pelajari sendiri. Kemudian kurang lebih seperti ini, stylenya menjadi ganti untuk line chartnya. Kemudian kita juga bisa kustomisasi grid. Ya. Kustomisasi grid di bagian plt.grid ini ada color, line style, line width. Ya. Kemudian nilai-nilai di sumbu X dan Y bisa diakses melalui function plt.xtix dan plt.ytix. Nah, mengubah sumbu, misalkan kita mau mengubah tix di sumbu Y menjadi miliar, ya kita tambahkan misalkan labelsnya menjadi 1 miliar, ya seperti ini, dalam bentuk miliar. Total amount in billions, ya, misalkan seperti ini. Kemudian kita akan menambahkan informasi pada plot, misalkan di sini ya, informasi pada plot. Kita misalkan ingin dilihat dari trennya mulai Oktober 2019, GMV kita naik drastis setelah sebelumnya stagnan di tahun atau di angka 200 sampai 300 miliar per bulan. Nah, itu keterangan seperti itu. Caranya dengan menambahkan ini potongan pada teks ya, plt.text, tambahkan the GMV increase significantly on Oktober 2019. GMV secara signifikan akan naik pada bulan Oktober 2019. Kemudian saudara akan silakan nanti membaca sendiri parameter yang digunakan di dalam PLT text itu apa saja. Keterangannya ada di tulisan yang ada di sebelah kanan. Nanti saudara baca sendiri ya. Kemudian menyimpan hasil plot menjadi image file atau file image. Caranya dengan perintah save fig, kemudian nama image-nya atau nama gambarnya. Extensionnya boleh JPG, PNG atau PDF ya. Seperti ini. Next, pengaturan parameter untuk menyimpan gambar. Parameternya ada ini, bisa saudara baca nanti. Kemudian kalau kita menggunakan multi-line berarti saudara bisa lihat di sini ada multi-line. Nah, kita akan menambahkan grafik dalam bentuk multi-line menggunakan brand ya. Codingnya bisa saudara lihat di sini ya. Group by-nya order month and brand ya. Order month jadi bulan dan brand dari GMV. Kemudian untuk kustomisasi legend, keterangan atau legend. Nah, saudara nanti bisa baca lagi juga untuk legend. Parameternya ada log, upper left, upper right, upper left, upper center ya. Center ada base, B-box to anchor ya. Terus shadowed, encall, font size, title font size. Jadi silahkan dipelajari, kalau bisa di coding juga saudara ubah codingnya supaya lebih mengerti. Nanti di breakdown by brand seperti ini. Kemudian ada kustomisasi color map-nya, warna ya. Kemudian kita ingin membuat line chart di breakdown berdasarkan provinsi, top provinsi ya, top provinsi atau provinsi yang teratas mempunyai GMV. Ini akan ada 5 provinsi. Caranya seperti ini, nanti sudah dipelajari. Kemudian bisa membuat anotasi. Anotasi itu mirip dengan teks, hanya ada pada suatu titik tertentu yang kita tunjuk untuk memberikan informasi tambahan. Ya. Kemudian ada anotasi pertama, misalkan seperti ini, keterangan DKI Jakarta mendominasi. Di sini GMV other meningkat pesat, ya, dan seterusnya. Kemudian membuat subset data.
Kemudian membuat pie chart. Pie chart dengan perintah plt.py ya. Ada parameternya yang perlu diubah. Pie chart, kemudian ada bar chart, kemudian ada multibar, kemudian ada stack ya, stack bar tadi ya, stack bar chart. Setelah itu ada aggregate untuk data customer, ya, aggregate untuk khusus untuk data customer. Bagaimana dengan customer kita di DKI Jakarta? Apakah ada pola menarik, terutama di kuartal keempat tahun 2019? Nah, kita akan mengagregat, mengkelompokkan data customer di DKI Jakarta pada kuartal keempat. Ya, kita beri nama variabelnya atau objeknya data per customer, kemudian kita kelompokkan data set DKI Q4 ya. Ini kita buat atribut baru, kemudian di group by customer ID. Nah, kemudian cara meng-customer atau cara mengagregatnya seperti ini, pakai .agg dan seterusnya. Kemudian akan ada muncul customer di kuartal keempat. Kemudian membuat histogram menggunakan perintah plt.his. Nanti histogram, kan histogram yang pertama seperti ini berarti datanya merapat ke sebelah kiri. Ini merapat juga masih sebelah kiri. Misalkan ini histogram untuk quantity seperti ini, kelihatan tuh. Datanya cenderung ke arah sebelah kiri. Ya kan? Seperti ini. Terus scatter plot. Nah, scatter plot berupa titik-titik. Nih, scatter plot. Nah, untuk penyelesaian dari materi ini nanti saudara next week adalah mini project. Saudara bisa mengerjakan mini project di pertemuan ke-14. Ya. Pertemuan 14 nanti silakan saudara membuat mini project. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, jika tidak ada pertanyaan, terima kasih untuk perhatian saudara.